Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas regular plus semester 3, dengan nomor induk mahasiswa 290215001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode harga pokok pesanan atau job order costing eh, guna memenuhi tugas penilaian tengah semester, tugas ujian penilaian tengah semester, mata kuliah akuntansi jaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE MAK. Oke, ini metode harga pokok pesanan. Kita mulai dari pengertian dari metode harga pokok pesanan itu sendiri, di mana pengertian dari metode harga pokok pesanan atau job order costing merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan atau pekerjaan pesanan. Nah, metode harga pesanan ini banyak digunakan dalam industri-industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, dan proyek penelitian. Nah, berdasarkan pesanan untuk pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya produksi, BBBL atau biaya bahan baku langsung, dan BPKL atau yang biasa disebut biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan itu dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan dari job order costing. Nah, tujuan penggunaan job order costing atau metode harga pokok pesanan ini adalah untuk menentukan harga pokok produk dan setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Sebagai contoh, di sini ada PT Garmen di bidang produksi jilbab berdasarkan pesanan. Pada tanggal 1 Oktober 2021 memperoleh pesanan dari PT ABC untuk memproduksi 5.000 unit jilbab. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah 500 juta rupiah. Dimintanya adalah harga pokok per unit dari pesanan tersebut. Maka jawabannya adalah harga pokok per unit pesanan sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah unit yang dibuat. Artinya di sini adalah 500 juta dibagi dengan 5.000, maka diperoleh 100.000 per unit. Artinya harga pokok jilbabnya itu adalah 100.000 per unit. Oke, lanjut ke next slide. Itu ada manfaat dari job order costing. Nah, manfaat atau informasi harga pokok pesanan ini terdapat 5. Ada 5 manfaatnya, itu yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Dan yang ketiga itu memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat ada menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Yang kelima ada menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Lanjut ke next slide. Ada karakteristik dari job order costing. Nah, karakteristik dari job order costing atau metode harga pokok pesanan ini ada terbagi dua. Yang pertama itu ada karakteristik proses produksi, yang kedua ada karakteristik himpun biaya. Nah, yang pertama itu karakteristik proses produksi itu maksudnya apa sih? Yang pertama itu adalah sifat produksi yang terputus-putus, lalu yang kedua ada tujuan produksi untuk memenuhi pesanannya, yang ketiga ada bentuk produksinya sesuai dengan spesifikasi pesanannya, dan yang terakhir adalah dasar produksi atas dasar order atau dasar request, by request biasanya. Nah, lanjut ke karakteristik yang kedua yaitu karakteristik himpun biaya. Maksudnya apa sih karakteristik himpun biaya itu? Nah, biaya produksi ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Artinya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Sementara biaya overhead pabrik atau BOP itu dibebankan kepada tiap-tiap pesanan. Dasar tarif yang ditentukan di muka. Nah, untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP terhadap tiap-tiap pesanan digunakan sebagai satu harga pokok pesanan. Nah, harga pokok produk persatuan itu dihitung sebagai berikut, di mana jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi dengan jumlah kuantiti produk pesanannya, yang akhirnya menjadi harga persatuan produk. Lanjut next slide. Ada akuntansi pada job order costing. Nah, di sini maksudnya akuntansi pada job order costing itu gimana sih? Nah, seluruh biaya produksi ini dicatat dalam satu akun pengendali, yaitu akun barang dalam proses. Proses ini biasanya berasal dari pemakaian BBL atau bahan baku langsung, pendistribusian dan pengalokasian BPKL, biaya tenaga kerja langsung, ke setiap pesanan yang bersangkutan.
Rincian biaya produksi atau harga pokok untuk masing-masing pesanan dapat ditunjukkan pada kartu harga pokok pesanan. Pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini itu meliputi pencatatan, pembelian, penerimaan, penjualan, dan pemakaian dari bahan baku itu sendiri. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Di sini mencatat total gaji dan upah untuk TKL, tenaga kerja langsung, dan TKTL, artinya tenaga kerja tidak langsung, yang dihimpun dari kartu-kartu waktu atau time card, serta mengalokasikan total gaji dan upah menjadi TKL yang akan dibebankan ke akun barang dalam proses atau BDP, dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang akan dibebankan ke akun BOP, dan dikumpulkan dari kupon-kupon waktu pekerjaan atau labor time ticket. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Di sini ada pembebanan BOP pada pesanan tidak menggunakan biaya yang sesungguhnya terjadi, tetapi menggunakan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka atau predetermined overhead rate. Nah, tarif biaya overhead ini ditentukan di muka adalah taksiran total BOP atau basis alokasi tertentu. Pencatatan BOP yang dibebankan kepada pekerjaan berdasarkan tarif dihimpun dalam akun biaya BOP yang dibebankan atau applied factory overhead. Sedangkan BBTL, BTKTL, dan penyusutan dihimpun dalam akun BOP. Lanjut next slide. Nah, di sini ada kasus soal yang sudah diberikan oleh Bu Iis terkait soal-soal untuk metode job order costing. Ini soalnya adalah PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produksi dari PT Buana. Sementara itu, biaya bahan baku per unit Rp250, lebih mahal dari BB yang biasa dipakai sebesar Rp600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal, akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk Rp100. Tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp150. Tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Nah, berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari total 10 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Artinya, pesanan khusus ini dengan demikian untuk memenuhi pesanan yang besarnya yang banyaknya 800 unit haruslah dikeluarkan biaya untuk produksi sebanyak 1000 unit. Karena berdasarkan percobaan itu ada 10 unit yang dikerjakan tapi hanya 8 yang berhasil dan duanya dihitung sebagai produk gagal atau produk yang di bawah standar. Nah, di sini ada berikut biaya yang dikeluarkan untuk produksi 1000 unit PT Buana. Ada BBL atau bahan baku langsung, total biayanya ada 310.000. 310.000 ini adalah bahan baku langsungnya dan TKL-nya ada Rp100.000, BOP-nya itu 112,5% dari TKL. Artinya biaya overhead publik ini adalah Rp450 diperoleh dari 112,5 dikali Rp400.000 dikali biaya tenaga kerja langsung. Nah, diperolehlah total biayanya itu per 1000 unit itu adalah Rp1.600.000. Sementara biaya per unitnya itu adalah Rp1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan akan masih dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Yang diminta adalah ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Dan yang kedua adalah biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Nah, ini bisa kita kerjakan nih. Kita langsung kerjain aja ya. Sudah buat di Excel. Excel di sini. Oke, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah dikerjakan terkait contoh atau soal yang tadi di PowerPoint. Di sini kita bisa lihat nih, ini adalah rincian atau kartu harga pokok produk, harga pokok pesanan ya, di mana biaya bahan baku langsungnya itu sebesar Rp310.000, nah biaya per unitnya Rp700. Biaya per unit ini adalah total biaya itu dibagi dengan jumlah unit. Artinya jumlah unit yang diikuti adalah 1000 unit, maka 150.000 dibagi dengan 1000 diperoleh Rp700. Begitupun di bawahnya mengikuti dengan total biaya yang dibagi dengan jumlah unitnya. Maka bisa diperoleh biaya per unitnya itu adalah Rp1.600. Ini adalah biaya per unit. Kita bisa lihat ini adalah biaya per unit. Kita warnain apa nih? Ini adalah biaya per unit Rp1.600. Nah, lalu jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk proses pengerjaan adalah sebagai berikut. Di mana keterangannya di sini adalah barang dalam proses sebesar Rp1.600.000 di debit. Lalu ada kolom kreditnya, ada biaya bahan baku,
sorry ini harusnya BBM. BBM biaya bahan baku langsung sebesar Rp350.000 di kredit, ada biaya tanda kerja langsung sebesar Rp400.000 di kredit, lalu ada biaya offset pabrik sebesar Rp10.000 di kredit. Nah, di sini dikasih note untuk 200 unit yang tidak memenuhi standar pesanan dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Itu artinya kita bisa bikin jurnal seperti ini. Barang rusak adalah 80.000. 80.000 dapat dari mana? Yaitu 200 unit dikali dengan harga Rp400 per unitnya. Diperolehlah Rp80.000. Dan barang rusak itu di debit sebesar Rp80.000 terhadap barang dalam proses di kredit sebesar Rp80.000. Lalu, maka beban pokok penjualan diperoleh dengan 800 unit dikurang 100 unit. Artinya, yang diminta itu kan 800 unit dari 1.000 unit. Kan? Sementara dari 800 unit itu sendiri terjadi 200 unit yang tidak memenuhi standar. Artinya, bisa kita buat jurnalnya adalah beban penjualan sebesar Rp1.520.000 di debit terhadap barang dalam proses di kreditnya sebesar Rp1.520.000. Angka ini Rp1.500.000 itu diperoleh dari Rp1.600.000 dikurang dengan barang yang tadi, artinya 800 unit dikurang dengan 100 unit, maka diperoleh harganya segini misalnya. Dengan demikian, biaya per unit akan menjadi Rp1.900, lebih tinggi Rp300 dibandingkan harga ini sebelumnya, yakni Rp1.500. Kenapa bisa dikatakan lebih tinggi? Lalu dari mana sih Rp1.500 ini diperoleh? Nah, Rp1.900 ini diperoleh dari Rp1.520.000 dibagi dengan jumlah unitnya, yaitu berapa? 800 unit. Diperoleh angka 1.900. Padahal jika kita buat 1.600, kita buat 1.000 produk, maka hitungan harga per unit itu menjadi 1.200. Tentunya ini perbedaan Rp300 yang signifikan, karena kemudian kerugian dari unit yang rusak adalah 200 unit dikali 1.600, artinya Rp320.000. Maka perhitungan barang rusaknya adalah di sini nih. Total biaya barang rusak adalah Rp320.000, nilai penjualan barang rusak Rp80.000, beban ke BOP-nya adalah Rp40.000. Beban BOP di sini adalah pengurangan dari 320 total biaya barang rusak dikurangi nilai penjualan barang rusak, diperoleh Rp40.000. Lalu kita bisa buat jurnal di sebelah sini ada keterangan, yaitu ada barang rusak para debit Rp80.000 dan ada biaya offset pabrik sebesar Rp210.000 di debit terhadap BDP barang dalam proses di kredit sebesar Rp320.000. Nah, maka ini kita bisa peroleh barang rusak dijual pada harga taksiran, di mana kas pada debit Rp82.050 dan barang rusak terhadap kredit sebesar Rp80.000 serta ada BOP-nya besarnya adalah 112,5% dari PKL. Artinya 2050 ini kita peroleh dari contoh soal tadi, yaitu 112,5% dari PKL, ya, sebesar 2.050. Rp2.050.000. Nah, sehingga diperoleh jurnal untuk mencatat harga produk, yakni barang yang selesai dan tidak rusak. Keterangannya adalah kas di debit sebesar Rp1.520.000 terhadap barang dalam proses di kredit sebesar Rp1.520.000. Berikut adalah jurnal-jurnal yang dibuat untuk menjawab soal-soal yang sini nih, yaitu ayat jurnal untuk biaya yang dikeluarkan. Itu sudah semuanya kita buat. Lalu biaya dari barang rusak itu juga di pesanan itu adalah tadi, itu biaya yang dibebankan ke barang rusak tadi, yaitu sebesar Rp320.000 total biaya barang rusaknya. Oke teman-teman, kurang lebih sedikit materi dan penjelasan materi terkait ketenaga pesanan dan jawaban dari soal kasus yang sudah dibuat oleh Ibu Iis. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.